Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tias Rahayu Wijayani, kelas 2021A, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas UTS, mata kuliah Filsafat dan Sejarah Matematika, dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Dedi Nurjamil, MPD. Selamat menyaksikan. Hakikat belajar dan pembelajaran matematika. Adapun yang akan dibahas yaitu definisi, karakteristik, fungsi, langkah-langkah, dan metode. Pembahasan yang pertama yaitu definisi belajar menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Jamara pada tahun 2002, mendefinisikan belajar sebagai suatu aktivitas yang dilakukan dengan melibatkan dua unsur yakni jiwa dan raga. Gerak raga yang ditunjukkan harus sejalan dengan proses jiwa untuk mendapatkan suatu perubahan, dan perubahan yang diperoleh itu bukan perubahan fisik, melainkan perubahan jiwa dengan sebab masuknya kesan-kesan yang baru. Perubahan tersebut merupakan hasil dari proses belajar. Yang kedua, menurut Slameto pada tahun 2003, menjelaskan bahwa belajar merupakan suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh perubahan tingkah laku yang baru secara menyeluruh, sebagai hasil dari pengalamannya sendiri dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Yang ketiga, menurut Sujana tahun 2010, menyatakan bahwa belajar ialah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri seseorang. Adapun perubahan hasil proses belajar dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk seperti penambahan pengetahuan, pemahaman, sikap dan tingkah laku, kecakapan, kebiasaan, serta perubahan aspek-aspek lainnya yang ada pada individu-individu yang belajar. Yang keempat, menurut Hilgard dan Bauer, menyatakan bahwa belajar adalah cara memperoleh pengetahuan atau menguasai pengetahuan melalui pengalaman pribadi, mengingat, menguasai pengalaman dan mendapatkan atau menemukan informasi. Maka dari itu, dapat disimpulkan, belajar merupakan proses perubahan jiwa dan tingkah laku seseorang. Hal ini membuat seseorang dapat mengalami proses belajar seperti mengenal berbagai hal baru, mengasah rasa percaya diri, kemampuan berkomunikasi, dan sebagainya, sehingga gerak raga sesuai dengan apa yang di dalam hati dan pikiran. Maka dari itu, akan tercipta perubahan tingkah laku seorang individu yang berawal dari tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya tidak bisa menjadi bisa, dan yang tadinya tidak mau menjadi mau. Belajar juga merupakan proses perubahan diri seseorang pada berbagai aspek seperti penambahan ilmu pengetahuan, pemahaman, sikap, perilaku, kecakapan, dan kebiasaan yang ditinjau dari kehidupan sehari-hari. Di samping itu, belajar merupakan sebuah cara untuk memperoleh pengetahuan dan menguasainya melalui pengalaman pribadi, karena pengalaman memiliki informasi yang dapat dijadikan sebagai pembelajaran ke depannya. Adapun definisi pembelajaran matematika menurut beberapa ahli, yaitu yang pertama menurut Ahmad Susanto tahun 2013, pembelajaran matematika adalah suatu proses belajar mengajar yang dibangun oleh guru untuk mengembangkan kreativitas berpikir siswa, yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa, serta dapat meningkatkan kemampuan mengkonstruksi pengetahuan baru sebagai upaya meningkatkan penguasaan yang baik terhadap materi matematika. Kemudian yang kedua, menurut Brunner atau Herman Hudoyo tahun 2000, pembelajaran matematika adalah belajar tentang konsep dan struktur matematika yang terdapat dalam materi yang dipelajari serta mencari hubungan antara konsep dan struktur matematika di dalamnya. Kemudian, yang ketiga menurut Cobb atau Erman Suherman tahun 2003, pembelajaran matematika sebagai proses pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif mengkonstruksi pengetahuan matematika. Maka dapat disimpulkan melalui analisis sistematis bahwa pembelajaran matematika merupakan suatu proses belajar mengajar yang melibatkan guru sebagai sarana untuk mengembangkan kemampuan berpikir siswa. Pembelajaran matematika mengandalkan kemampuan logika peserta didik untuk memahami pengetahuan baru, meningkatkan kreativitas berpikir, serta penguasaan terhadap materi matematika.
Pembelajaran matematika juga mengkaji keterkaitan antara pemahaman pemikiran manusia dengan unsur-unsur materi matematika, serta mengajarkan peserta didik untuk mengaplikasikan materi matematika terhadap kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada karakteristik belajar. Karakteristik yaitu kualitas atau ciri khas sesuatu yang dibahas. Adapun karakteristik dalam proses belajar yaitu sebagai berikut. Adanya perubahan, baik itu perilaku, kemampuan, atau kepribadian. Adanya proses interaksi, kegiatan yang kompleks, proses kognitif, pelaku dalam belajar, tujuan dan proses, manfaat atau hasil, serta pendekatan dalam pembelajaran dan adanya kurikulum. Pembahasan yang selanjutnya yaitu karakteristik pembelajaran matematika. Menurut Suherman, tahun 2003, karakteristik pembelajaran matematika di sekolah yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada pembelajaran matematika berjenjang atau bertahap. Materi pembelajaran diajarkan secara berjenjang atau bertahap, yaitu dari hal konkret ke abstrak, hal yang sederhana ke kompleks, atau konsep mudah ke konsep yang lebih sukar. Yang kedua ada pembelajaran matematika mengikuti metode spiral, yaitu pengulangan konsep dalam bahan ajar dengan cara memperluas dan memperdalam adalah perlu dalam pembelajaran matematika atau spiral melebar dan menaik. Yang ketiga ada pembelajaran matematika menekankan pola pikir deduktif. Pola pikir deduktif merupakan penarikan kesimpulan dari generalisasi materi kemudian dikembangkan oleh kekuatan argumen logika. Kemudian yang keempat, ada pembelajaran matematika menganut kebenaran konsistensi. Kebenaran-kebenaran dalam matematika pada dasarnya merupakan kebenaran konsistensi, tidak bertentangan antara kebenaran suatu konsep dengan yang lainnya. Adapun fungsi dari belajar yaitu belajar bertujuan mengadakan perubahan di dalam diri antara lain adalah tingkah laku. Belajar bertujuan mengubah kebiasaan dari buruk menjadi baik, mengubah sikap dari negatif menjadi positif. Belajar dapat mengubah keterampilan. Belajar bertujuan menambah pengetahuan dalam berbagai bidang ilmu. Adapun fungsi pembelajaran matematika yaitu sebagai berikut. Yang pertama, melatih kecerdasan otak. Matematika diperlukan untuk melatih keterampilan otak dalam menganalisis dan menyelesaikan masalah. Yang kedua, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah di kehidupan sehari-hari. Matematika menggunakan perhitungan yang real sehingga bisa didapat hasil pemecahan masalah yang jelas. Yang ketiga, membantu hampir di setiap bidang karir, berbagai bidang pekerjaan, menggunakan matematika untuk membangun dan meningkatkan pekerjaan penting, baik dalam bidang sains, bisnis, keuangan, manufaktur, komunikasi, hingga teknik. Yang keempat, membantu memahami dunia dengan lebih baik. Dalam hal ini, berbagai macam teori diciptakan dengan menggunakan ilmu matematika sebagai dasar berpikir, seperti teori relativitas Einstein yang dapat memberikan pandangan untuk mengetahui hukum gravitasi. Yang kelima, sebagai bahasa universal. Dalam hal ini, matematika disebut sebagai bahasa universal karena merupakan satu-satunya bahasa yang dapat dipahami secara umum dan luas. Hal ini tidak lain karena matematika menggunakan simbol angka dan simbol tertentu dengan hukum penyelesaian yang jelas sehingga dapat dimengerti masyarakat secara umum. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk belajar yaitu membuat suasana belajar yang nyaman, merangkum pokok pembelajaran, belajar dengan praktik, mengerti materi bukan menghafal materi, belajar bersama, belajar dengan rutin, serta menggunakan metode mempersingkat atau memodifikasi menyerupai nama sesuatu. Yang selanjutnya, langkah-langkah pembelajaran matematika. Yang pertama itu ada penanaman konsep dasar, yaitu pembelajaran suatu konsep baru matematika, di mana ketika siswa belum pernah mempelajari konsep tersebut. Dalam kurikulum menggunakan kata mengenal. Dalam kegiatan konsep dasar ini, media dan alat peraga diharapkan dapat membantu kemampuan pola pikir siswa. Yang kedua, ada pemahaman konsep, yaitu pembelajaran lanjutan dari penanaman konsep, dengan tujuan siswa lebih memahami suatu konsep matematika. Yang ketiga, ada pembinaan keterampilan, yaitu pembelajaran lanjutan dari penanaman konsep dan pemahaman konsep, dengan tujuan agar siswa lebih terampil dalam menggunakan berbagai konsep matematika.
Adapun metode yang dapat digunakan untuk melaksanakan pembelajaran matematika yaitu yang pertama, metode ceramah. Metode ceramah pada umumnya yaitu suatu cara penyampaian informasi dengan lisan dari seseorang kepada sejumlah pendengar di suatu ruangan. Maka, metode ceramah dalam pembelajaran matematika adalah suatu cara penyampaian bahan atau materi matematika kepada peserta didik melalui komunikasi lisan oleh pendidik di dalam kelas. Gambaran metode ceramah dalam pembelajaran matematika yaitu guru memberikan definisi dan pembuktian rumus. Pembuktian rumus dilakukan oleh guru, kemudian memberitahu apa yang harus dikerjakan dan bagaimana menyimpulkannya. Contoh-contoh soal yang diberikan dan dikerjakan oleh guru diikuti langsung oleh peserta didik atau siswa. Yang kedua, metode ekspositori. Metode ekspositori adalah metode pembelajaran yang digunakan dengan memberikan terlebih dahulu definisi, prinsip dan konsep materi pelajaran serta memberikan contoh-contoh latihan pemecahan masalah. David P. Ausubel menyebutkan bahwa metode ekspositori merupakan cara mengajar yang paling efektif dan efisien dalam menanamkan belajar bermakna. Yang ketiga, ada metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah metode penyajian pembelajaran dengan memperagakan dan mempertunjukkan kepada siswa tentang suatu proses situasi atau benda tertentu, baik sebenarnya atau hanya sekedar tiruan-tiruan disertai dengan penjelasan lisan. Yang keempat, metode drill dan latihan. Dalam banyak hal, kata drill dan latihan merupakan sinonim. Namun di sini kedua kata itu akan dibedakan, artinya metode drill mengutamakan kemampuan untuk menghafal fakta-fakta matematika, sedangkan metode latihan yaitu dapat menyelesaikan persoalan dengan cepat dengan menggunakan alat bantu. Latihan diperlukan agar siswa terampil menyelesaikan soal-soal yang pengertian dan prosedur penyelesaiannya sudah dipahami. Yang kelima, ada metode tanya-jawab. Dalam pembelajaran matematika, cara pembelajaran matematika dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab terutama dari guru kepada siswa, tetapi dapat pula dari siswa kepada guru. Yang keenam, ada metode penemuan atau discovery. Metode penemuan dalam pembelajaran matematika adalah metode pembelajaran di mana siswa dituntut untuk menemukan hal-hal yang baru seperti konsep, teorema, rumus, pola, dan aturan matematika. Yang ketujuh, ada metode inquiry. Piaget mengemukakan bahwa metode inquiry merupakan metode yang mempersiapkan peserta didik pada situasi untuk melakukan eksperimen sendiri secara luas agar melihat apa yang terjadi, ingin melakukan sesuatu, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, dan mencari jawaban sendiri, serta menghubungkan penemuan yang satu dengan yang lain, membandingkan apa yang ditemukannya dengan yang ditemukan peserta didik lain. Yang kedelapan, ada metode permainan. Metode permainan dalam pembelajaran matematika adalah metode belajar dengan melakukan kegiatan yang menggembirakan, yang dapat menunjang tercapainya tujuan instruksional matematika yang menyangkut aspek kognitif, psikomotorik, atau efektif. Yang kesembilan, ada metode pemberian tugas. Metode ini dapat berupa pemberian latihan-latihan soal matematika oleh pendidik kepada peserta didik, yang dikerjakan sendiri maupun kelompok di sekolah secara langsung maupun berupa tugas rumah atau yang sering kita sebut sebagai pekerjaan rumah. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Jika ada pertanyaan bisa langsung saja tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.